Ketika orang mengembangkan sosialismenya, diusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI dan dilarang di mana-mana, bahkan pengikut-pengikutnya diburu, dibuang, dan banyak sekali yang nggak salah ikut dibunuh. Lalu memusuhi Das Kapital ini seolah-olah ini setan besar gitu. Padahal ya Das Kapital itu seperti buku-buku lain juga. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Das Kapital pernah saya baca sekitar puluhan tahun yang lalu, sehingga saya ya istilahnya kalau orang Jawa bilang blondong-blondong apa ingatnya itu. Jadi sebagian ingat, sebagian lupa, ya urut. Karena itu saya tidak akan berbicara mengenai isinya seperti dikatakan moderator tadi, melainkan akan berbicara tentang signifikansi buku Das Kapital bagi kita semua. Kalau tidak bagi saya lah. Das Kapital, bagaimana kita ketahui, adalah karya agung dari Karl Marx. Ia merupakan ujung dari perjalanan yang panjang. Begitu banyak teori tentang masyarakat Barat sampai saat ini. Di sini saya ambil sebuah kerangka dari Profesor Jan Rome yang dimuat dalam era Eropa. Dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekitar tahun 50-an, diterbitkan oleh Van Hoover dari Bandung. Di situ Profesor Jan Rome melihat perkembangan yang terjadi di Barat dari sebuah kacamata khusus, dan ini nanti kita terapkan kepada karya Karl Marx. Menurut Jan Rome, dulu ada yang dinamakan pola kemanusiaan umum pertama, yaitu Algemene Menselijk Patroon. Pola kemanusiaan umum ini sudah ribuan tahun lamanya ada, berdiri atas beberapa hal. Pertama, pemerintahan monarki dengan sang raja menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah moralitas yang ada waktu itu, yang menganggap baik dan buruk sesuatu pekerjaan. Yang ketiga adalah tambatan masyarakat pada sebuah profesi yang utama, yaitu pertanian. Yang keempat adalah adanya sejumlah guru moral yang ada. Nah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi terjadi krisis besar, dan lahirlah dari krisis itu jawaban manusia ini yang berbentuk ajaran-ajaran Konghucu dan Lao Tse di Tiongkok, Siddhartha Gautama di India, Zarathustra di Persia, dan Akhenaton di Mesir. Mungkin dapat ditambahkan di Indonesia Prabu Sakai, tapi ya abadnya lain, lebih tua. Jadi tadi saya terus terang aja baru kembali dari Cirebon. Ada teman-teman Sunda Wiwitan, kepercayaan Sunda, yaitu Pak Jati Kusuma dan kawan-kawan mengadakan panen raya, saya di sana. Nah tadi Pak Jati Kusuma dalam sambutannya menyatakan bahwa budaya Sunda ini dulu sudah mengenal, nah ini tahun Saka Sunda, almanak atau kalender Saka Sunda. Saya bilang kepada Menteri Perindustrian, saudara saya lupa, ini kalau Menteri lupa, itu bahwa Pak Jati Kusuma itu memakai istilah yang ya secara budaya diambil alih, karena Prabu Saka itu orang Jawa, katakan tahun Saka itu kalender Saka. Jadi artinya itu terjadi akulturasi.
Nah, semuanya tadi itu menguatkan kembali moralitas yang ada, menguatkan kembali kedudukan raja, dan apa itu beliau-beliau yang disebut tadi, Lao Tse, Konghucu, Siddhartha Gautama, Zarathustra, dan Akhenaton adalah moralis-moralis besar yang mengembalikan itu semua. Akhirnya semua itu kembali menjadi, katakanlah, warisan manusia. Kecuali Yunani kuno. Di Yunani kuno itu lahirlah filsafat Yunani, sebuah pemikiran yang tidak berdasarkan moralitas, tapi berdasarkan rasio, berdasarkan akal. Penyimpangan pertama oleh Eropa atas esse Alcmenemen Patron atau Bulat Kemanusiaan Umum pertama itu diikuti dengan Pax Romana, upaya untuk mewujudkan kekuasaan Romawi yang bentuk paling utamanya adalah Lex Romanum, hukum Romawi. Tidak perlu siapapun kena hukum itu harus tunduk. Yang ketiga, lahirlah pengorganisasian oleh gereja. Yang keempat, kemudian datanglah Renaissance, kebangkitan kembali. Diikuti oleh plerum, rasionalisme, dan kemudian revolusi industri. Revolusi industri inilah yang melahirkan orang-orang seperti Karl Marx. Hasil kelahirannya adalah abad ideologi di Barat. Abad ideologi ini, the age of ideology, ini timbul katanya Romen sebagai responsi budaya Barat terhadap esse Alcmenemen Patron, Bulat Kemanusiaan Umum pertama. Nah, dari rangkaian penyimpangan itulah lahir ya rasionalisme, plerum, Renaissance, ya revolusi industri, akhirnya melahirkan ideologi besar yang di lingkungan orang-orang sosialis dilahirkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, di kalangan orang-orang kapitalis John Adam Smith. Dari situ kemudian timbullah apa yang dinamakan the age of uncertainty, era ketidakpastian yang baru saja kita lepas, yaitu abad ke-19 20. Saya rasa nggak tahu sekarang ini mau masuk yang baru apa tidak, saya nggak ngerti. Ya, itu terserah kepada Anda semua. Karena sekarang ini terjadi kembali penguatan tradisionalisme, budaya tradisional, tapi hidup berdampingan dengan budaya rasional yang menyimpang dari budaya umum manusia itu. Maka dengan adanya Bulat Kemanusiaan Umum pertama itu yang menyimpang, kemudian memaksakan kehendak atas bangsa-bangsa terjajah, maka bangsa-bangsa terjajah pun mulai mengembangkan diri, membuat tandingan mereka sendiri. Akhirnya lahirlah nanti Kuede Alcmenemen Patron, pola umum kemanusiaan yang kedua. Nah, ini kita belum tahu bentuknya kayak apa. Sayang ya, Romen sudah mati sehingga kita tidak tahu terusannya bagaimana ini. Nah, jadi Das Kapital itu merupakan tandingan dari bukunya John Adam Smith yang berbentuk liberalisme. Nah, mari kita lihat apa signifikansi dari Das Kapital. Pertama, Das Kapital tidak dapat dibaca tersendiri. Dia harus dibaca dengan tulisan-tulisan dari John Adam Smith. Harus. Kalau tidak, maka kita akan menjadi sisi. Saya merasa bahwa saya berutang besar kepada Bu Rupiah, punya bahasa Arabnya Rofiah, yang dulu menjadi guru saya di Jogja, kemudian menjadi dosen
apa itu namanya, di USU, Universitas Sumatera Utara, dan belakangan menjadi komisaris PTI, namanya apa namanya itu, sebelum Mega itu Suryadi. Saya tidak tahu apa dia ikut PTI Perjuangan apa tidak. Umpama atau dia ikut PTI Perjuangan tentu tersingkir saat ini. Oh iya, karena isinya udah banyakkan preman. Nah ini, jadi harus baca bareng. Yang kedua, bahwa tidak sedikit orang-orang Indonesia ngerti betul atau tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari buku Das Kapital. Orang-orang seperti saya ini membentuk pandangan mereka tentang masyarakat. Nah, kalau tidak bersama-sama dengan bukunya John Adam Smith, apalagi kalau berhadapan dengan dia, maka seperti Bung Karno, jadinya adalah orang sosialis. Ini yang harus kita akui. Nah, di sini terjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika orang mengembangkan sosialismenya, diredusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI dan dilarang di mana-mana, bahkan pengikut-pengikutnya diburu, dibuang, dan banyak sekali yang nggak salah ikut dibunuh. Ini semua ya kata-kata akibat dari Das Kapital. Dalam arti bahwa yang nggak ngerti lalu memusuhi Das Kapital ini seolah-olah ini setan besar gitu. Padahal ya Das Kapital itu seperti buku-buku lain juga. Ya. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti urusan buku, ngertinya cuma senjata saja, Pak, itu parah lagi itu. Ini yang telah terjadi di negeri kita. Ya. Maka kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang seperti Bung Karno itu dibentuk pandangannya oleh Das Kapital. Saya nggak ngerti apa Bung Karno baca itu apa tidak. Nah, ya nggak tahu. Tapi yang jelas dia berperan sangat besar dalam pembentukan undang-undang dasar yang kita ikuti sampai sekarang. Nah, warna dari undang-undang dasar itu adalah warna kebutuhan orang banyak. Karena itulah undang-undang dasar dikatakan instrumen untuk mewujudkan kebutuhan hidup orang banyak. Gitu. Nah, karena itu kalau sekarang orang melupakan hal itu, ya, kemudian mencoba mengembangkan apa itu saingannya atau sisihannya, ya, kalau satu itu ada kebutuhan hidup orang banyak, yang satu adalah swastanisasi seperti yang dilakukan oleh kabinet sekarang, menteri-menteri sekarang, Sri Mulyani dan sebagainya, yaitu merupakan tesen, merupakan apa itu namanya perlawanan atau perbedaan pokok terhadap Das Kapital. Di sini kita melihat. Karena itu ya kita melihat bahwa peranan Das Kapital itu sangat besar dalam kehidupan kita, ngerti atau tidak ngerti. Karena dia menentukan undang-undang dasar kita yang dibuat oleh Soekarno dan teman-teman di dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita berpikir objektif, memang Soekarno tidak hanya apa itu berpandangan sosialis, tetapi dia juga berpandangan lain-lain, terutama pandangan matanya yang terhadap perbuatan. Loh ya, kita harus ngakui semua dong. Halo, kita melihat bahwa instrumen dasar berupa undang-undang dasar kita itu merupakan tuntunan yang tidak dilaksanakan oleh
sejumlah pemerintahan ya yang sudah termasuk juga pemerintahan anaknya sendiri, Megawati Soekarno Putri. Itulah sebabnya maka Pak Ruslan mengatakan Megawati itu anak biologis Soekarno tapi bukan anak ideologis. Saya terus terang saja apa adanya bicara ya. Nah, sekarang kita lihat sisi yang satunya lagi. Karena ini besar pengaruhnya pada kehidupan kita sebagai bangsa dalam 4 dasawarsa terakhir ini, yaitu kapitalisme. Kapitalisme ini saudara kembar dari liberalisme. Liberalismenya Smith itu mendasarkan diri pada swastanisasi dan pada pasar terbuka. Lalu timbul pertanyaan, apakah tetap bentuk kapitalisme dari dulu sampai sekarang? Intinya tetap, tetapi ada perubahan-perubahan di dalam perjalanannya yang panjang. Umpamanya pada tahun 1829, ya, 1/3 abad yang lalu, itu Presiden Andrew Jackson itu memerintah 1 term di Amerika 30 sampai 33. Di situ dia mengangkat gubernur American Federal Reserve System, yaitu bank sentral di Amerika Serikat. Ketika dia mengangkat gubernur ini, anggotanya berapa orang? Itu 14 tahun lamanya. Sekarang diketuai oleh Alan Greenspan. Maka sebenarnya dia sudah menyimpang dari liberalisme dan kapitalisme. Mengapa? Karena liberalisme itu intinya adalah pasar bebas dan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam soal ekonomi. Karena itu pandangan mereka, ya gubernur bank sentral itu tidak boleh ditunjuk oleh pemerintah. Lalu Jackson menjawab bahwa gubernur bank sentral atau gubernur dari American Federal Reserve System itu adalah orang yang harus menangani masalah-masalah lain juga, seperti bukan hanya ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Karena itu kita lihat susunan kabinet di Amerika Serikat sekarang itu ada Health, Education, Welfare, HEW. Itu diangkat pemerintah kabinet dan diangkat presiden. Jadi dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap kapitalisme, liberalisme. Nah ini terus-menerus terjadi sampai sekarang. Di Indonesia hal ini juga terjadi. Jadi jika kita mengambil dari atau pemerintah menerapkan ide pasaran bebas serta ide apa itu namanya ya pasaran bebas dan tadi itu tidak boleh ada campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Ya, ada swastanisasi. Karena pertanyaannya adalah bukannya ngambil ini atau itu either or. Ya mungkin ada yang berpandangan harus mengambil kapitalisme, ada yang berpandangan harus mengambil sosialisme. Tapi kalau saya ingin mengemukakan sebuah sintesa dari dua-duanya. Karena kenyataan bahwa bagaimanapun juga sekarang ini kita didesak oleh kapitalisme internasional, oleh yang lain-lain, maka kerangka untuk mengembangkan dan mengambil keputusan dalam hal ini adalah berubah sama sekali. Nah, dalam sasaran-sasaran yang saya usulkan untuk dicapai oleh PKB, sayang saya dilarang jadi presiden oleh KPU, sehingga nggak banyak yang tahu. Saya kemukakan ada 4 buah hal. 1, demokratisasi di Indonesia. 2,
Indonesia menjadi pimpinan dunia Islam. 3. Segala persoalan-persoalan antar negara kita bahas bersama di antara negara-negara berkembang. Dan 4, meningkatkan katakanlah kemakmuran di negeri kita sendiri, di kalangan bangsa kita. Inilah yang dinamakan masyarakat adil dan makmur oleh Undang-Undang Dasar. Adil dalam kemakmuran, tapi adil saja tidak cukup, harus makmur. Nah, dua-dua ini dicapai sekaligus kalau bisa. Nah, ini ukurannya sekarang sudah terlanjur secara umum, yaitu penghasilan rata-rata per warga negara per tahun, yang dikatakan orang annual personal income. Nah, jadi pendapatan pribadi per tahun itu untuk Indonesia sebetulnya dapat ditargetkan $10.000 itu tercapai dalam waktu tadinya saya hitung-hitung 15 tahun yang akan datang, kalau berita yang begini ini nggak terus ya, berita yang nggak tahu ukuran-ukuran itu. Nah, tetapi ternyata 2 tahun yang lalu setelah saya juga lengser, sejumlah ahli mengatakan kepada saya bahwa ini dapat tercapai dalam waktu 8 tahun. Jadi hampir separuh dari yang 15 tahun itu. Nah, kita lihat aja nanti apa bisa apa tidak ya, saya nggak tahu. Tapi ini merupakan akibat langsung dari adanya das kapital. Boleh kita campur-campur, tapi ya das kapital itu sendiri menentukan. Ambil contoh, saya di mana-mana selalu mengumumkakan kepada para duta besar, wartawan-wartawan luar negeri, di dalam negeri senengannya cuma gosip-gosip aja ya. Paksa kita bicaranya ke luar negeri. Ya, jadi saya nyatakan di sana bahwa pengaturan kehidupan itu lebih dulu melalui perkembangan ekonomi. Hal ini kita ambil dari Karl Marx, dari Das Kapital. Ini berarti kita harus mengusahakan agar materialisme masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hidup kita. Nggak bisa tanpa materialisme. Ya, hanya bagaimana materialisme itu lalu diidealisir menjadi ideologi, menjadi sesuatu ideal, menjadi pikiran. Ini yang dilakukan oleh Bung Karno. Sumbangannya terbesar kepada kita semua adalah bahwa beliau mensublimir materialisme menjadi sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah, mampukah kita melakukan hal seperti ini di masa-masa akan datang? Selama ini kita mampu dengan berbohong dan munafik, yaitu mengatakan kita ini sudah seimbang antara rohani dan jasmani, antara materi dan yang imateri. Itu bohong, nggak ada keseimbangan dari dulu. Hanya dengan baju itu lalu dikemukakan materialisme yang jelek, yang mengabdi pada kepentingan segelintir orang saja. Itu yang terjadi. Dengan janji-janji akan ada bantuan kepada UKM, usaha kecil dan menengah, berupa kredit murah, itu tidak ada sama sekali. Berarti bahwa mereka itu tidak bisa mengembangkan orientasi yang benar. Lalu bagaimana kita mengembangkan sesuatu yang benar dari orientasi yang tidak kita kenal? Itu saya nggak ngerti. Karena itu saya melihat bahwa prinsip-prinsip persaingan itu kita tegakkan. Karena tanpa bersaing kita tidak akan mampu menjadi bangsa yang ikut serta dalam perdagangan internasional. Ini wajib. Dan untuk membersihkan KKN lah, kalau perdagangan bebas sudah hilang itu. Ya lain-lain macam-macam yang timbul dari situ tidak perlu saya ceritakan. Lalu yang berikutnya, karena
saya sudah mengembangkan pandangan bahwa kita bersaing bebas, maka secara logika ya harus diikuti dengan melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi yang rasional. Karena itu kita tidak keluar dari sistem perdagangan internasional, tidak keluar dari IMF, International Monetary Fund, tidak keluar dari WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan internasional, dan tidak keluar dari Bank Dunia, tempat kita berutang. Kita tetap ada di lingkungan itu. Tetapi lain, orientasi harus kita perbaiki. Ekonomi kita menurut Google sebelum Perang Dunia Kedua, seorang sejarawan ekonomi Belanda, adalah yang dinamakan double ekonomi, ekonomi yang double, ekonomi ganda. Di satu sisi kita kembangkan perdagangan formal, perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya ya. Di sisi lain kita bikin perusahaan-perusahaan informal atau usaha informal. Apakah mereka masuk UKM atau tidak penting bagi saya. Nah, cirinya begini. Kalau dulu tentang UKM itu sendiri. UKM itu usaha kecil dan menengah, bukannya usahanya Kemas dan Mega. Nah, pada ekonomi formal atau usaha-usaha formal itu dilakukan pembukuan teratur segala macam itu dengan audit dari publik auditor, dikenakan pajak tahunan dan seterusnya. Tetapi pada usaha informal itu tidak diterapkan pajak secara formal, secara resmi, tetapi tidak resmi. Tiap hari itu orang-orang yang ikut serta di dalamnya harus membayar retribusi. Tentunya di pasar-pasar itu kan, itu nggak terdaftar, itu usahanya jualan A, B, C, biasanya ya bikin kios tanpa didaftar, tapi tiap hari bayar retribusi. Nah, kadang-kadang dengan sogokan, kadang-kadang kita itu kayak terlepas dari itu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi ekonomi campuran. Nah, saya rasa ini ditentukan oleh kualitas dari orientasi yang dikembangkan. Selama ini kita menipu diri sendiri dengan mengatakan akan mengembangkan UKM melalui kredit-kredit murah, tapi nggak pernah ada itu. Apalagi 10 tahun terakhir rezim Soeharto, gimana jelas dikatakan ada anak angkat, bapak angkat segala macam itu ya. Itu cuma gombal saja itu, karena nyatanya tidak ada kredit muncul kepada UKM. Apakah langsung dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa, ataukah dari bank-bank? Tidak ada. Kalau dari bank-bank, kenapa tidak? Karena harus ada DP-nya itu, down payment. Ada pembayaran lebih dulu. Kalau mau pinjam 10% harus dibayar. Nah, itu pedagang-pedagang kecil nggak kuat. Saya pernah mendengarkan di radio El Sinta, itu seorang pengusaha dari Binjai. Saya nggak tahu apakah dia Tionghoa atau Melayu, yang ekspor pakaian peluk belanga ke Malaysia. Ditanya lewat tawar radio, Anda berapa buat tiap tahun? Saya pasarkan ke Malaysia 30.000 pasang peluk belanga. Loh, kok cuma 30.000? Lah pakai apa? Mesin jahit saya kan ya itu juga sudah 30 tahun lamanya. Loh, kenapa Bapak nggak ambil kredit? Kredit, Mas. Dengan bunga 19 tahun dan laba saya hanya 19% setahun dan laba saya hanya 10%. Goblok apa saya minjem? Nah, ya mengatakan bahwa dia tidak akan dapat kredit. Itulah dari bank. Nah, ini contoh UKM itu merana. Kalau orang Jawa bilang merana merenyes. Nah, jadi karena itu ya semuanya itu tertarik atau ikut serta di dalam
katakan gerak yang diciptakan oleh das kapital. Pemikiran kita harus mengenai orang kecil. Mau tidak mau signifikansi das kapital itu menjadi lebih besar. Nah, dengan kerangka yang saya sebutkan tadi itu, ya yang kerangka yang belum tentu diterima oleh orang banyak ya, itu adalah kerangka campuran. Karena bagaimanapun juga kita melihat kapitalisme ini sudah menentukan segala-galanya, ya sudah menjadi internasional, kapitalisme internasional. Nah, ambil satu contoh, dia menentukan apa itu namanya selera kita sebagai mana ada anak-anak kita yang senang Nogosari, Mentut dan seterusnya. Kalau ditanya makanan yang enak mana, bukan nasi uduk, nasi liwet, lagi, ya segala macam nasi kita itu tidak. Jawabnya McDonald lah. Kalau bukan Amerika ya miring-miring sedikit ke Jepang lah, UKB itu. Jadi ini kita melihat itu semua ya akibat langsung dari tidak menerapkan apa yang diutarakan oleh das kapital. Tapi kita melihat kepada liberalisme dan kapitalisme. Nah, karena itu saya rasa dari situ Anda semua sudah dapat melihat betapa besar signifikansi dari apa itu namanya das kapital. Walaupun secara teoretik itu bangsa kita nggak memahami. Nah, jadi ya kita, saya saja yang sudah 40 tahun belajar itu dulu ya, itu ya tak paham tanda, tapi ya hanya mengambil orientasi dari situ, hanya mengambil semangat roh daripada das kapital yang intinya adalah materialisme yang mementingkan kepentingan orang banyak. Nah itu. Di saat ini kita terang saja. Di sini ada pendeta Nugroho ya, dari asosiasi pendeta. Ya saya bilang Pak Nugroho ya, sebenarnya kita ini sekarang nggak karu-karuan yang merintah. Dunia ini ada diandaikan dua apa itu namanya orientasi pokok. Satu materialisme seperti di RRT, Rusia dan sebagainya. Dan ngaku atau tidak ada pada sejumlah pemerintahan, termasuk dulu di Indonesia. Ya ngaku atau tidak. Lalu di sisi lain ada yang dikatakan peradaban yang timbul dari pandangan-pandangan non materialistik, katakanlah nilai-nilai agama. Nah sekarang ada yang kedua ini itu terbagi dua lagi, yaitu pandangan yang bersumber pada nilai-nilai Kristiani Protestan yang saya lihat diperintah atau dipimpin oleh George W. Bush Jr., Presiden Amerika Serikat sekarang. Dan yang kedua adalah orientasi ya yang menganggap dirinya spiritual yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Nah, ini meliputi negara-negara EU, ya, European Community (EC), European Union (EU). Nah, dua-duanya ini selalu ribut bertengkar karena kepentingan, perbedaan kepentingan. Ya, mereka bersatu dalam beberapa hal berbeda. Ambil saja contoh, Bush marah kepada Iran saat ini karena Iran dianggap apa itu namanya menyelenggarakan apa itu pengembangan bom atom. Tapi European Community di bawah pimpinan yang sekarang ini jadi presiden Jacques Chirac dari Perancis dan Gerhard Schröder itu tidak begitu katakanlah tajam kepada Iran karena mereka ditekan oleh RRT. Karena RRT ini mau menjual mau membeli gas dari Iran untuk 25 tahun yang akan datang. Baru-baru ini Menteri Luar Negeri RRT berangkat ke Paris dan ke Berlin untuk meyakinkan baik Schröder maupun Chirac bahwa harus Iran itu dibantu lah itu.
Jadi bukan karena kekuatan ideologi saja, tapi juga karena kekuatan politik dari RRC. Saya bilang RRC ya, hanya orang RRC. Republik Rakyat Cina, tapi orang Cina sendiri nggak mau itu dibilang Cina. Mereka bilangnya Tiongkok, atau kalau bahasa sana itu Cungko. Jadi kalau kita lihat dari situ bahwa kedua jenis ideologi itu menguasai dunia sekarang, maka yang asalnya dari nilai-nilai Kristen tapi Kristiani tapi berkembang yang satu itu jadi menjadi ideologi yang tidak yang tidak ateistik, tetapi ya kata-kata kehilangan nilai-nilainya, kehilangan spiritualitasnya. Ya dipikir cuma untung saja itu. Nah, RRC-nya sendiri dari Rusia tetap ateistik. Nah, timbul pertanyaan, apa bukan waktunya sekarang ini kita mengembangkan kata-kata prinsip ketiga yang akan mengembalikan benar-benar kepada spiritualitas yang sehat, yang di dalamnya termasuk ada materialisme begitu. Nah, ini saya rasa bisa diambil dari agama-agama Asia, baik Kristen, Katolik, ya, Buddha, Islam, Hindu, ya, Konghucu, Tao dan sebagainya lah. Itu semua ya, termasuk non agama tapi aliran kepercayaan. Nah, ini masing-masing ya. Jadi kalau di Jawa namanya Kejawen, di Sunda Sunda Wiwitan, di Aceh kayu alas kelapa, terus di Batak ada usaha namanya Parlim atau apa lah, itu semua terlalu banyak. Jadi kita melihat saya tidak sendiri loh, saya nggak tahu namanya. Nah, ini semuanya menunjuk kepada adanya kelanjutan dari das kapital atau reaksi terhadap das kapital. Inilah signifikansi dari das kapital yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa demikian. Kalau terus nanti saya nggak serius, terus guyon. Terima kasih.